أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rasyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kelas belajar tahsin. Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Ahmad Kamal Hafizahullah Ta'ala dari Sumani, Batu Sangkar di Pondok Pesantren Al-Hidayah ya Ustadz. Insyaallah kelas belajar tahsin ini kita bagi seperti biasa ada 2 segmen. Segmen pertama nanti Ustadz menyampaikan sedikit materi, kemudian nanti kita persilahkan para pemirsa Rasyad TV ataupun khususnya peserta yang ada di Zoom untuk memperdengarkan bacaannya dan dikoreksi atau didengarkan oleh Ustadz. Kita langsung ke Ustadz, silakan Ustadz menyambung materi pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasyad TV, para peserta secara khususnya dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Ikhwan fiddin azanallahu wa yakum jami'an. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kita kesempatan ya untuk bisa ya mengikis kekurangan yang ada pada diri kita atau meluangkan waktu kita dalam rangka untuk menuntut ilmu, menambah ya wawasan kita, melatih kemampuan kita. Tentunya orang yang menyisihkan waktunya untuk ilmu, sebagaimana Nabi SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa ya yang menempuh sebuah jalan yang pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena yang menuntut ilmu ya memudahkan seorang jalan menuju surga. Ini bagian dari menuntut ilmu. Juga kami sampaikan kepada peserta sekalian, ya terkhusus kepada pemirsa di pekan lalu, ya dikarenakan lain dan beberapa hal, ya kita putus dengan pelajaran kita, ya atau sedikit segmen terakhir, ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, ya dengan taufik dan karunia dari Allah, kita bisa melanjutkan, ya kegiatan kita sebagaimana biasanya, yaitu belajar ilmu tajwid dilanjutkan dengan ya memperbaiki bacaan kita. Ikhwan fillah azanallahu wa yakum jami'an. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan ya bahwa ya al-mad, yaitu pelajaran mad, ya secara garis besar terbagi ya menjadi 3. Ya, yang memang dia asli, yang kedua yang karena ada sebab mudah, yang ketiga dikarenakan karena sukun. Ya. Pada yang asli ada 3 bagian, pada yang hamzah ada 3 bagian, dan ini masuklah kita kepada ya bagian yang ketiga, yaitu karena sebab sukun maka ada 3 bagian. Ya. Dari setiap bagian ada 3 poin. Berarti poin yang pertama ada 3, yang kedua ada 3. Ya, 3 tambah 3, 6. Ini masuk kita ke bagian yang ketiga, yaitu mati yang poin yang ke-7. Seperti itu, ya, pada bagian yang ketiga. Baik. Selanjutnya, setelah kita menyampaikan pada pembahasan sebelumnya tentang mad,
ya. Yang sebelumnya kita sampaikan adalah mad dikarenakan sebab ada hamzah. Ya, pada kesempatan ini kita sampaikan mad ya dikarenakan huruf mad itu ya ada sukun. Ya. Pembahasan yang hari ini kita akan sampaikan yaitu al-maddul lazim. Ya. Mad yang harus, ya. Artinya lazim adalah harus. Al-maddul lazim yaitu mad yang harus. Apa maksud dari mad lazim? Huwa ayyatiya huruful maddi wa ba'dahu harfun sakinun. Mad lazim adalah yaitu datangnya huruf ya atau harakat yang sukun setelah ya datangnya huruf mad panjang dan setelahnya datang huruf yang sukun harakatnya sukunan asliyan waslan aw waqfan. Yang mana sukun tersebut sukunnya asli ya bukan karena sebab ya dia berhenti ya atau bukan karena sebab tertentu karena ya waqaf. Ya, dia memang asli. Kalau disambung atau waqaf dia harus dipanjangkan seperti itu. Maka saya ulangin mad lazim adalah yaitu setelah huruf mad ada sukun yang sukunnya itu sukun asli. Ya, itu dinamakan dengan mad lazim. Maka contohnya di situ adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala ya fa idza ja'atis shakhah ya atau firman Allah Subhanahu wa taala waladdallin ya maka panjangnya di sini ya melebihi panjang ya daripada ya mad yang sebelumnya. Pada mad asli kita panjangkan 2 harakat. Pada mad ya yang karena sebab ada hamzah kita panjangkan ya bisa 4, bisa 5. Namun pada mad lazim panjangnya ya dia melebihi ya pada panjang mad sebelumnya. Ya, maka perhatikan di sini ya panjangnya sangatlah panjang. Nanti kita akan sampaikan panjang, takaran panjangnya, volume panjangnya. Baik. Ya, kami contohkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang setelahnya. Ya, maksudnya pada contoh yang setelahnya. Atuhajjuni fillah. Maka ini disebutkan di dalam surah Al-An'am. Ya, atau Allah sebutkan al-ana. Ya. Maka ya ini setelah huruf mad ada sukun yang memang sukunnya itu asli bukan karena sebab berhenti atau sebab disambung. Ya, maka panjangnya melebihi panjang daripada mad yang sebelumnya. Ya, bisa kita katakan panjangnya sampai 6 harakat atau ya 3 kali lipat dari panjang mad asli atau mad tabi'i. Ya, ini untuk mad lazim. Berapa pembagian mad lazim? Ya, ternyata mad lazim ini tidak seperti mad yang sebelumnya. Mad lazim terbagi menjadi ya pada halaman yang setelahnya halaman 343 ya. Mad lazim terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama ya atau kita ya katakan dia terbagi menjadi 2 ya dan setiap 2 terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Bisa kita katakan dia ada 2 bagian, setiap 2 bagian ada 2 bagian. Seperti itu. Kurang lebih ya cabangnya ada 4 bagian. Yang pertama mad lazim ya kilmi yaitu mad yang dia harus dalam sebuah kalimat. Kilmi artinya sebuah kalimat. Yang kedua adalah mad lazim harfi, yaitu mad lazim ya pada sebuah huruf. Kalau tadi pada sebuah kalimat, yang ini pada huruf. Maka ya pada mad lazim kilmi juga terbagi menjadi 2. Ada yang dia mukhaffaf namanya ringan, ada yang dia musaqqal namanya berat, atau sebagian mengatakan musyabbah ya seperti itu, mukhaffaf atau musaqqal atau musyabbah seperti itu.
Ini untuk mad lazim kilmi. Adapun mad lazim harfi, yaitu pada huruf, maka ia juga terbagi menjadi dua. Ada yang dia ringan, ada juga yang dia berat. Ada yang ringan, ada yang berat. Maka cara membedakan ringan dan beratnya, kita lihat pada bacaan tersebut apakah ada gunnah, atau ada idgham yang memasukkan huruf ke dalam sebuah huruf, itu membedakan apakah dia ringan ataukah berat. Sama saja pada huruf mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim harfi mutsaqqal. Kami ulangin, mad lazim adalah sebuah mad yang huruf mad datang setelahnya sukun yang asli, dan ia terbagi menjadi dua. Dalam sebuah kata, dalam sebuah kalimat, yang kedua dalam sebuah huruf. Pada sebuah kalimat terbagi menjadi dua, yang dia ringan dan dia berat. Dalam sebuah huruf terbagi juga menjadi dua, yang dia ringan dan juga yang dia berat. Namun kesimpulannya, semuanya dia dibaca panjang, melebihi pada mad-mad yang sebelumnya. Jadi baca panjang sampai 6 harakat. Maka kita akan membaca di situ contoh yang sebelah kanan, Allah sebutkan di dalam surah Yunus, al-ana, tidak ada idgham atau memasukkan huruf ke dalam huruf. Al-ana, maka ringan dia. Ini kilmi, yaitu kata dalam sebuah kata. Yang kedua, yang dia berat pada sebuah kata. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Maksudnya di sini adalah setelah huruf mad ada tasydid dia. Jadi memasukkan kepada huruf setelah huruf mad, maka dia dikatakan berat. Setiap ada huruf mad setelahnya ada tasydid dalam sebuah kalimat, maka dikatakan kilmi mutsaqqal, seperti itu. Yang diharapkan ikhwah bisa memahaminya, atau mungkin nanti secara bertanya langsung, interaksi bagi yang memiliki kesempatan untuk bisa menelpon atau berkesempatan untuk membaca. Baik. Kemudian untuk yang kedua adalah mad lazim harfi, yaitu yang dia harus pada sebuah huruf. Maka ini terjadi pada huruf al-muqatta'ah, yaitu pada huruf-huruf yang di dalam Al-Quran dia tidak dibaca seperti kita membaca biasanya layaknya kita membaca bacaan di dalam Al-Quran selain pada awal-awal ayat ini. Contohnya misalnya Allah katakan dalam surat Baqarah ayat yang pertama, alif lam mim, jangan dibaca alama atau alam. Alam artinya sakit. Auzubillah. Kita dalam membaca Al-Quran kita harus mengikuti bagaimana ulama qurra atau orang-orang yang mengambil ilmu dari masyayikh dan sampai sanadnya kepada Nabi SAW membacanya dengan benar, seperti itu. Kita kembali kepada mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu yang dia harus dalam sebuah huruf yang dia ringan. Maka yang ringan tersebut apabila tidak ada gunnah atau tasydid di sana. Maksudnya gunnah adalah memasukkan huruf ke dalam huruf. Seperti Allah katakan hamim. Hamim, tidak ada. Karena tidak ada dimasukkan atau diidghamkan, diberikan dengan tanda tasydid, maka dia dikatakan lazim harfi mukhaffaf. Adapun yang selanjutnya adalah lazim harfi mutsaqqal. Maka ini terjadi pada sebuah huruf di dalam Al-Qur'an yang pertama awal-awal pembukaan ayat yang dia ada tasydidnya. Contoh Allah katakan alif lam mim. Lihat, dimasukkan lam kepada mim, lam, lihat lam di sini sukun, masuk setelahnya
ya ada huruf mim, maka mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya ada idgham mimi, maka masukkan ya, atau idgham mutamathilain, lam sukun ya, mim, seperti itu ya. Maka ya di sini dia dikatakan dengan mad lazim harfi mutsaqqal. Tapi Bapak sekalian, kesimpulannya adalah ya seluruh dari mad lazim ini dari 4 bagian yang kita uraikan, maka ia dibaca panjang 6 harakat ya di halaman 344. Ya. Yumaddul lazim bi kulli aqsamihi bi miqdar 6 harakah. Ya mad lazim harfi mutsaqqal mukhaffaf ya, atau lazim kilmi mutsaqqal mukhaffaf ya, sebuah huruf yang ringan atau huruf yang berat, sebuah kalimat kata yang ringan atau kata yang berat, maka dibaca panjang 6 harakat seperti itu. Atau naqulu bi miqdar thalathati adhafi al-madd at-tabi'i. Ya, 3 kali lipat dari mad tabi'i. Contohnya kita telah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya tadi kita telah sebutkan ya as-sakhah. Ya, perlu diperhatikan oleh ikhwah sekalian di sini, ya khusus pada mad ya lazim kilmi mutsaqqal, ketika ada mad asli datang setelahnya tasydid, maka setelah dia dipanjangkan di ujungnya ada nabr ya, yaitu adalah ya seperti adalah ad-dhabtu, tekanan sedikit seperti itu ya. Maka cara membacanya walau bol ya, di an-nabr yaitu dihentakkan sedikit, jangan bolin, tapi walau bolin seperti itu ya. Begitu juga pada kalimat-kalimat yang lain, hajjuni fillahi wa qad hadan ya, seperti itu ya. Maka ini bagian dari nabr ya pada mad lazim kilmi mutsaqqal. Baik, ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum jami'an ya. Untuk mad lazim kilmi ya, mad lazim harfi, yaitu mad lazim harfi mutsaqqal mukhaffaf atau mutsaqqal ya, khusus pada ini, pada pembagian ini mad lazim harfi, maka ia terbagi ya, dalam memanjangkannya terbagi menjadi 4 bagian ya. Ana ringkas pembahasannya, mungkin agak terlalu panjang untuk dibaca ya. Yang pertama yaitu huruf alif ya, pada huruf muqatta'ah ya, atau yang awal di awal-awal ayat di dalam Al-Qur'an yang dia baca tidak seperti membaca berharakat, dan dia terletak kurang lebih ada 29 tempat di dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka yang pertama dia dibaca tanpa ada mad pada huruf alif. Yang kedua, yang dia dibaca dengan tingkatan 2 harakat, yaitu pada ya kalimat hayyun tahur ya, ha ya to ha ro ya. Pada huruf-huruf ini maka dia dibaca 2 harakat. Kemudian yang selanjutnya yang ia dibaca ya 6 harakat ya. Tadi kita katakan tidak dipanjangkan, dibaca 2 harakat, yang ketiga dibaca 6 harakat. Maka ini ya terkumpul pada sebuah kalimat ya, naqasa asalukum ya, naqasa asalukum ya, nun qaf sad ya, ain ya, lam kaf ya, kemudian mim, maka dia dibaca panjangnya 6. Baik. Kalau tadi dikatakan ada 4 ya, pertama 1, kedua 2 harakat, yang ketiga dibaca 6 harakat, yang keempat ada dia yang bisa dibaca 4 harakat, dan ada yang dia bisa dibaca ya bisa dibaca 4 dan 6 harakat. Maka ini pada huruf ain secara khususnya ia bisa dibaca 4 harakat dan juga bisa dibaca dengan 6 harakat.
Ya, kaf ha ya ain sad. Atau dibaca dengan 4 harakat. Kaf ha ya ain sad. Maka ya keduanya bisa kita baca pada ain, bisa dibaca 6 dan juga bisa dibaca 4. Ya, maka Syekh Aiman Rusdi Syuaib mengumpulkan ya pada halaman 346 di situ ya tentang membaca ya atau huruf muqatta di dalam Al-Qur'an halaman 346 ya disebutkan pada sebuah kata yang ya menjadi ringkasan nassun hakimun qat'an lahu sirrun ya nassun hakimun qat'an lahu sirrun ya nas ya sebuah nas ya atau perkataan Allah Subhanahu wa taala nas sebuah nas hakim yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala karena hakim di antara nama Allah Subhanahu wa taala qat'an yang itu telah ditetapkan lahu sirrun yang memiliki rahasia. Kita tidak tahu rahasia di balik itu. Kita membaca sebagaimana ya sampai atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada ayat-ayat tersebut seperti itu. Maka saya bacakan sedikit di sini. Ibtada Allah Azza wa Jalla suratan fil Qur'an al-Karim bi hurufil muqatta'ah ya. Ada 29. Allah memulai ya bacaan dengan huruf muqatta'ah ada 29 ya di dalam Al-Qur'an. Allahu a'lam bima'naha. Kita tidak mengetahui artinya. Hadduna minha. Apa tugas kita? Ya, jangan tafsirkan. Ada yang katakan qoha ya rahasia-rahasia tertentu kita nggak tahu kecuali dengan dalil yang sahih seperti itu. Ya, hadduna minha. Adapun tugas kita pada ayat-ayat yang muqatta'ah seperti ini di awal-awal Al-Qur'an di beberapa surat, yang pertama al-imanu annaha kalamullah. Mengimani bahwasannya ia merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tilawatuha kama warad. Membacanya sebagaimana ya yang sampai kepada kita atau sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya. Maka sekalian, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, ini pada huruf ya muqatta'ah. Intinya kesimpulannya yang pertama adalah mad lazim yang dia harus dibaca panjang dan panjangnya sampai 6 harakat terbagi menjadi 4 ya. Harfi mukhaffaf, harfi mutsaqqal, kilmi mukhaffaf dan kilmi mutsaqqal. Baik. Selanjutnya ya kita masuk kepada halaman 353. Ya. Mad yang dikarenakan sebab sukun. Dikarenakan sebab sukun. Kalau yang nomor 7 itu dikarenakan sebab sukun dan ini juga dikarenakan sebab sukun. Tapi di sini penamanya berbeda dengan yang sebelumnya adalah mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Adalah ya ayat ya huruful maddi wa ba'da hurufus sakin. Datangnya huruf mad, setelahnya ada huruf yang sukun ya arid ya yang dia dihadapkan dikarenakan bisa babil waqfi ya yang dihadapkan disebabkan oleh waqaf. Contoh ya allamahul bayan ya maka dinamakan dengan mad arid lis al-sukun yaitu dihadapkan arada yaitu dipaparkan as-sukun yaitu dengan sukun. Apabila dia tidak diberhentikan, maka dia tidak menjadi mad arid sukun. Surah Allah katakan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadinya mad asli dia. Rahim. Ketika diberhentikan mad arid sukun. Ketika disambung maka dia bukan menjadi mad arid sukun. Wa yumaddu al-arid lis-sukun bimiqdar 2 4 ila 6. Mad arid sukun ini berbeda dengan mad yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya harus dibaca 6 mad lazim, namun mad arid sukun dia bisa dibaca 2 atau 4 atau juga 6. Ya. Wal aula lil qari. Adapun orang yang memulai dengan membaca
2 maka dia harus membaca 2 seterusnya. Yang baca 4 maka harus baca 4 seterusnya. Yang baca 6 maka harus 6 seterusnya. Adapun ya yang utama bagi seorang yang membaca Al-Quran, apabila ia membacanya dengan tahqiq maka bacalah mad alif sukunnya 6. Kalau dia membacanya dengan tadwir atau sedang ya dengan memperhatikan hukum tajwid maka baca dengan 4. Kalau dia bacanya cepat yaitu tadwir hadr ya yang ketiga maka dia membacanya dengan cepat atau 2 harakat. Ulangin mad alif sukun apabila membacanya dengan lambat tahqiq maka dibaca 6 sebaiknya. Kalau membacanya dengan tadwir maka dibacanya 4. Kalau membacanya dengan hadr maka dipanjangkan mad alif sukunnya dibaca dengan 2 harakat. Baik. Contoh ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an setiap huruf mad sukun setelahnya bertemu dengan sukun. Ya, di situ nasta'in, ta'lamun seperti itu. Itu untuk mad arid lis sukun. Selanjutnya adalah madlin. Ya. Ini adalah madlin halaman ya 35354 yaitu madlin. Apa itu madlin? Ayat ya huruful lin wa ba'dahu harfun sakin. Datangnya huruf lin sebelumnya kita sampaikan lin itu adalah ya atau waw sukun sebelumnya fathah. Datang setelahnya yaitu harakat sukun. Sama seperti mad alif sukun. Mad alif sukun tapi menyesuaikan harakat sebelumnya. Kalau waw sebelumnya dhammah, kalau ya sebelumnya kasrah, kalau alif sebelumnya fathah. Namun pada madlin waw dan ya sebelumnya fathah, setelahnya ada sukun maka dikatakan dengan madlin. Bagaimana memanjangkannya? Memanjangnya sama seperti mad arid lis sukun. Bisa 2, bisa 4 dan juga bisa 6 seperti itu. Kalau seorang yang memulai dengan 2 maka sampai selesai baca dengan 2. Kalau mulai dengan 4 maka sampai selesai dibaca dengan 4, kalau mulai dengan 6 maka sampai selesai baca dengan 6. Dan juga untuk mad arid sukun apabila dihadapkan dengan madlin maka tingkatan madlin di bawah atau seimbang dengan mad arid sukun. Contoh, misalkan seorang membaca mad arid sukunnya dengan 2, maka madlinnya dia wajib baca dengan 2, nggak boleh lebih dari 2. Ya, misalkan ya alladzi at'amahum min ju'. Ya, ulangin min ju' wa amanahum min khauf. Maka dia wajib baca 2. Kalau dia membaca mad arid sukunnya dengan 4, maka madlinnya dia bisa baca 4 dan nggak boleh dia baca 6, namun dia bisa baca 2 madlinnya. Berkurang kadarnya. Ya. Kalau mad arid dibaca 4, maka madlin bisa dibaca 4 dan juga bisa baca 2. Adapun yang ketiga, ketika mad arid dibaca 6, maka seorang bisa membaca madlinnya dengan ya 6 itu sendiri atau di bawahnya membaca dengan 4 atau di bawahnya lagi membaca dengan 2 seperti itu. Ya. Maka ini panjangnya madlin ya, maka dia tingkatannya harus di bawah atau seimbang dengan mad arid lis sukun, nggak boleh dia lebih. Kalau orang baca mad arid lis sukunnya 2, maka madlin tidak boleh dibaca 4. Tapi kalau orang baca mad arid lis sukunnya ya 4, maka madlin boleh dibaca 2 atau 4. Ini di halaman ya 355. Bisa digeserkan sekalian. Ya, ada tabelnya situ. Ketika mad alif sukun baca 2, maka madlin 2. Mad alif sukun dibaca 4, maka madlin bisa 2, bisa 4. Ketika mad alif sukun dibaca 6, maka ya madlin bisa dibaca 6, 4 atau 2. Maksudnya di sini angka di sini adalah panjang, volume panjang yaitu ya harakat, beberapa harakat seperti itu. Kalau 6 berarti 6 harakat, ya kalau 4 berarti 4 harakat, kalau 2 berarti 2 harakat seperti itu. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga ikhwas sekalian mampu memahami ya apa yang Anda sampaikan bisa diserap dengan baik. Ya, wallahu taala bissawab. Ya, semoga Allah mudahkan kita. Kami kembalikan kepada ya pembawa acara. Barakallahu fiik.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di program Belajar Tahsin kali ini bisa di line interaktif kita, ada di 0822 88 88 6630, dan kita persilahkan terlebih dahulu peserta kita yang ada di Zoom. Ada Pak Rudi Hartono, silahkan Pak Rudi yang sudah raise hand atau angkat tangan. Silahkan dibuka mic-nya. Masya Allah. Pastinya ada yang open. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jaringannya bagus. Masya Allah Pak Rudi ya. Hari ini kita membaca surah Asy-Syams ya Pak Rudi. Ya, apakah perlu Anda contohkan terlebih dahulu atau langsung? Ya, bebas Ustaz. Saya mah nurut aja. Oh baik, oke. Ya, mungkin Pak Rudi dulu. Ya, insya Allah nanti ya di segmen setelah Pak Rudi, insya Allah saya akan bacakan. Baik, barakallahu fiik. Silakan Pak Rudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, perhatikan po-nya. Po, jangan dikedepankan bibirnya. Po, jangan. Po. Ya, bibir hanya menyesuaikan tapi tidak boleh dikedepankan karena po bukan huruf bibir tapi huruf lidah. Baik, Bangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma duhaha wa nafsin wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitagwaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, Pak Rudi Hartono ya, alhamdulillah ya, jaringan bagus Pak, sama-sama alhamdulillah nih Pak. Baik, barakallahu fiik Pak Rudi ya, Masya Allah ya, lebih hati-hati ya dalam membaca, Masya Allah. Semoga kita diberikan kehati-hatian juga dalam mengamalkan Al-Quran. Untuk catatannya Pak Rudi, pada ayat yang kelima ya, ini mungkin bukan kesalahan pada lahnul jali, tapi lahnul khafi di sini, yaitu pada kalimat sin. Ya, Anda selalu tekankan sin memiliki sifat tajam, ya, atau safir. Ya, maka di sini was-samaa'i wa ma banaha. Ulangin Pak Rudi. Dia dengan merapatkan gigi seri atas dan bawah, pangkal lidah ke pangkal gigi seri bagian bawah tanpa ditekan, dia ditempelkan dengan lembut, kemudian suara mengalir antara gigi seri atas dan bawah. Jadi tajam dia.
Kalau satu dikedepankan, gisri atas kedepankan, atau gisri bawah yang dikedepankan, maka suara tidak akan tajam. Maka dia rata. Wassama. Ulangin. Wassama wa ma banaha. Masya Allah. Ya. Kemudian juga tadi pada kalimat ya waqad ya. Yang tebal di situ ada huruf qaf, sementara huruf dal memiliki sifat tipis. Ya, jangan waqad atau aja biasa saja. Agak dibedakan ya. Waqad khabana waqad. Ulangin. Wa qad khaba man dassaha. Ya kan? Tadi kan das. Iya. Ya, jadi agak ditajamkan ya. Shafir itu memang dengan ya. Ada sebagian ikhwan mengatakan anak tidak bisa menyebutkan huruf S. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena tidak meletakkan pada makhrajnya. Letakkan makhrajnya, maka insya Allah sifatnya akan mengikuti. Baik. Kemudian tadi ya di yang ayat ke-14, Anda mendengar seperti tidak membalikkan kedua bibir ya. Seperti Allah katakan ya, fadan dama alaihim rabbuhum hum. Ya, kalau ditembuskan hum, maka suara ya suara seolah bercampur mim yang kedua ya ba mim dan ba di situ banyak jadi apa hum ya padahal di situ adalah hukum ikhfa syafawi di situ maka dikembalikan setelah menyebutkan harakat dhammahnya fadamdama alaihim rabbuhum ulangin Ardi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Gitu Ustaz. Ya rabbuhum tidak diberikan celah ya. Ya di sini tanpa memberikan celah rabbuhum bidzambihim. Baik, barakallahu fik Pak Rudi ya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Baik. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Baik, jazakumullah khairan Pak Rudi di Depok, dan kita kembali persilahkan peserta yang ada di Zoom. Ada Ibu Putri di Medan. Silahkan Ibu Putri. Silahkan dibuka mic-nya Ibu Putri. Baik Ustaz. Ya Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Ya, Bu Putri tidak dijeda Bu Putri. Waddu tapi wadduha langsung wadduha. Wasyamsi wadduhaha Baik. wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Barakallah Ustaz. Baik, Maaf barakallah. suara saya putus-putus nggak Ustaz? Jelas suaranya Bu Putri. Ya. Barakallah. Baik. Eh, Barakallah Bu Putri ya yang ada di Medan. Ya Masya Allah. Sangat hati-hati ya dalam membaca ya. Cuman ana ingatkan dengan perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Jazari dalam membaca Al-Qur'an ya. Beliau mengatakan ya setelah menjelaskan makhraj dan sifat huruf dia katakan ya mukammilan min ghairi ma takallufi. Ya, menyempurnakan sifat ya dan makhraj dan sifat-sifat dari setiap huruf tersebut min ghairi ma takallufi ya tanpa kita takalluf ya jadi netral saja seperti itu dalam membacanya seperti itu ya lebih ringan rileks seperti itu ya maka insya Allah itu akan lebih ringan dan akan lebih sempurna makhraj dan sifatnya seperti itu mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi ya dengan lembut ya fi nutqi dalam mengucapkannya bila ta'assufi tanpa ta'assub ya menyusahkan ya mempersulit seperti itu ya agak rileks seperti itu ya Masya Allah ini buat semuanya juga ya bukan dikhususkan kepada seorang tidak yang pertama tadi Bu Putri ya pada ayat yang pertama ya wasyamsi waduhaha ya ada di jedah tadi di situ ya yang mana antara dha dan ha ya volume pada dha memang ya dha memiliki sifat mengalir tapi mengalir tersebut apabila ia sukun atau tasdid. Tapi kalau dia berharakat maka semuanya sama. Ya, wasyamsi waduhaha. Ini Bu Putri, mohon izin. Wasyamsi waduhaha. Masya Allah. Ya, kemudian tadi pada kalimat ayat ke-7 ya, wa nafsiu ya. Dia tanpa diayunkan. Ya, dia bukan diayunkan di situ. Tanwin langsung bertemu dengan waw wa nafsiu ya masuk ke waw dan didengungkan di hidung wa nafsiu wa ma sawwaha. Mohon izin Bu Putri bisa diulangi wa nafsiu wa ma itu ayunkan siu itu mengayunkan namanya siu seolah sinya jadi panjang siu padahal di sini idgham apa artinya idgham yaitu memasukkan kepada setelahnya siu jadi setelah si kasrah langsung bibir dimonyongkan tanpa diayunkan siu tapi siu dengan dimasukkan ke hidung langsung ke langsung ulangi wa nafsiu wa ma sawwaha ya seperti itu ya. Ya, Masya Allah ya. Tadi saya mendengar seperti wanaf siu. Nah, itu halus memang Bu Putri ya, halus. Tapi ya Masya Allah ya. Kita perhatikan secara hukum idgham sendiri, idgham artinya masuk. Kalau diayunkan berarti nggak masuk namanya. Ya tidak, namanya idgham langsung masuk. Seolah ya sin dengan waw aja. Siu, wanaf siu. Ya seperti itu. Tapi tidak boleh hanya di bibir saja, bersertaan dengan gunnah karena idgham bi gunnah wa nafsiu jangan siu. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik Bu Putri, semoga Allah berikan kemudahan, istiqomah dan semangat. Jazakallah Ustaz. Sehat-sehat Ustaz. Iya, ini agak serak suaranya Putri. Tadi mau baca cuman ya agak serak. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan Ibu Putri dan kita persilahkan peserta selanjutnya ada Ibu Nahdiatur Rosidah di Trenggalek, Jawa Timur. Silahkan Ibu Nahdiatur Rosidah dibuka mic-nya.
Ibu Nahdiatur Rasidah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu Nadia. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamud biṭagwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Saya ulang ya, Tat. Ya, tebalnya kurang. Faqala. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu faqaruha. Ulangin. Fakadzabuhu faqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Baik, Ibu Nahdia, barakallahu fiki. Ya, untuk catatannya Bu Nahdia ya. Tadi ayat yang ketiga ya, yang saya mendengar wan ya. Seperti ayat yang kedua tadi masih ya wal qamari langsung. Tapi pada ayat yang ketiga tadi wan. Jadi waw di sini soal sepertinya panjang, ya. Betul di situ ada alif, tapi di situ alif wasal, yang mana ia kalau disambung tidak dibaca alif sama sekali. Kalau kita membaca wan agak panjang tadi sedikit seperti itu, atau perkiraan ya setengah harakat seperti itu ya. Nah seperti itu. Maka ya perkiraan sekitar 1,5 harakat seperti itu ya. Kalau wa 1 ya, kalau wan, nah Anda mendengar seperti itu tadi, betul kan? Iya, saya merasa iya, Tat. Ya, maka yang betul langsung masuk ke nun. Wan naha. Jadi ulangin. Wan nahari idza jallaha. Masya Allah ya, jadi lebih jelas lagi seperti itu. Kemudian juga ya pada kalimat huruf yang isti'la ya kurang ditebalkan tadi. Misalnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, huruf yang tebal
dan suara naik ke atas karena ya isti'la, arti isti'la artinya naik ke atas. Begitu juga tadi pada kalimat ya wasuqoyah, bukan wasuqoyah, tapi wasuqoyah ditebalkan. Ulangin faqala lahum Ayat berapa, Tat? 13 Bu Nadia. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Baik, barakallahu fiik Bu Nadia. Baik. Makasih banyak, Tat. Sama-sama Bu Nadia. Baik, kita persilahkan ke peserta berikutnya dan kita ucapkan jazakumullah khairan pada Ibu Nahdiatul Rasidah di Trenggalek, Jawa Timur. Kita persilahkan Ibu Nola Mairoza. Silahkan Ibu Nola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mohon syayanya jangan diinkan. Syaya. Karena lembut. Syaito. Ya, jangan syaito, tapi syaito. Ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada dikit. Syaya. Dia lembut. Syaito. Jangan syaya. Ya-nya itu jangan. Ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apaan? Bisa diulangin? Syaiton. Tahan. Syai. Tahan ya. Mo. Langsung. Mo. Dengan syaipo. Jangan. Ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halus. Masih ada sedikit. Baik, lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Bisa diulangin? Wal-qamar. Diulangin. Wasyamsi waduhaha. Wal-qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bitagwaha. Idin ba'atha ashqaha. وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik. Barakallahu fiki. Ini ingin Ibu siapa? Ibu Nola ya? Ya, Ustaz. Baik. Di Pekanbaru ya? Nah, Ustaz. Oh, baik. Khair insyaallah. Paham ya? Masih dengan furjah. Baik. Pertama, tadi ya, syayanya ya. Dengan syayito. Dia mengayunkan lidah. Syayito. Tapi syayito.
langsung seperti itu. Ya. Kemudian tadi pada ayat yang pertama, Allah tidak kelihatan tebalnya di situ. Wasyamsi bu. Ya, menempelkan tepi lidah ke langit, ke geraham kiri atau kanan, kemudian suara menekan ke atas seperti itu. Baik. Kemudian juga pada ayat yang ke-10 tadi, ya, dalnya ditipiskan ya, Ibu Nola, ya, waqad, bukan waqad, waqad, ditipiskan ya, waqad kho, ulangin. Waqad khaba man Ko-nya tebal kan? Oh, nggak boleh ko. Ada ko. Ya karena ko huruf yang kuat yang dia ya tidak boleh ada anginnya di situ dan dia tidak boleh ada ya getaran. Ya dia hurufnya ya syiddah kuat seperti itu, satu titik. Seperti itu. Ko. Waqad. Waqad Ya, ulangnya. Waqad khaba man dassaha. Ya, tajamkan pada sinnya. Dassa. Ulangin. Waqad khaba man dassaha. Ya, nggak kedengar ya? Ya. Dassaha. Ulangin. Waqad khaba man dassaha. Ya, masih belum ya, belum kedengaran tajamnya suara sin, ya, gigi seri atas dan bawah rapat dan ujung lidah ke pangkal gigi seri bawah ditempelkan dengan lembut dan suara mengalir gigi seri atas dan bawah. Das, itulah sifat shafir. Ulangin. Waqad khaba man dassaha. Ya Allah alam ya. Ada pengaruh sinyal atau bagaimana? Saya belum mendengar tajamnya. Bisa didengar ini? Ya, yang saya contohkan. Dassaha. Ya. Baik. Ya. Semoga bisa dipraktekkan, dilatih. Semoga Allah berikan kemudahan. Ibu Nola di Riau ya, kan baru baik. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khairan Ibu Nola di Pekanbaru, dan Ibu Nola menjadi pembaca terakhir di pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan beri kesempatan lagi di pertemuan selanjutnya. Dan seperti biasa Ustadz, mungkin motivasi buat kami di sini juga para pemirsa Rosyad TV sebelum program kelas belajar tahsin kita tutup. Silakan Ustadz. Ya, ikhwas kalian, barakallahu fikum ya, atas semangat dari antum semua. Ya, kami mohon maaf mungkin sebagian kita tidak bisa dengarkan bacaan dari antum sekalian. Namun ikhwah, ya sarana dan belajar untuk menuntut ilmu saat ini sangatlah luas sekali. Ya, karenanya ya kepada siapapun, kalau memang itu orang yang memiliki ilmu dan mumpuni, maka kita tetap harus belajar. Tidak ada kata menyerah dari belajar seperti itu. Dan ya ikhwas sekalian, tetaplah terus mempraktekkan apa yang antum ketahui, karena apa yang telah antum pelajari, antum praktekkan, ketika antum tidak asah kembali, ibarat pisau, ya ketika ia dibiarkan seperti itu, atau mungkin ia ya tidak diasah kembali seperti itu, biarkan terkena air dengan berjalannya waktu, maka dia akan tumpul. Begitu juga lidah kita akan ya kembali seperti sebelumnya, atau mungkin ya setidaknya kita akan terbata-bata dalam mengucapkan. Maka dibiasakan terus dalam ya melatih lidah menyebutkan huruf dengan sifat dan dengan makhrajnya, sifatnya dengan tepat. Baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat, bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga umumnya untuk para pemirsa Rosyad TV, juga para peserta kelas belajar tahsin. Dan kami mohon maaf tidak bisa semua kita persilahkan untuk memperdengarkan bacaan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan bisa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah masih di hari dan jam yang sama di saluran TV kebanggaan kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami.
Baik, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.